Halo Sobat SMA, apa kabar hari ini? Kali ini kita bakal bahas tentang persamaan eksponen. Jangan khawatir, karena kita bakal bahas dengan santai dan pastinya menyenangkan. Nah, sebelum itu kita kenalin dulu yuk 5 tintor yang akan berdasarkan materi persamaan eksponen pada hari ini. Dengan saya sendiri, Faiza. Saya Febri. Saya Siti. Saya Prima. Saya Dita. Jadi kami berlima adalah tentor yang akan menjelaskan materi persamaan eksponen pada hari ini. Stay tune di video ya. Nah, sebelum masuk ke persamaan eksponen, kita ingat kembali yuk apa itu eksponen. Coba perhatikan perkalian 3 berulang berikut. Siapa di sini yang masih menuliskan perkalian satu persatu seperti pada papan tulis berikut? Mungkin jika misalnya dituliskan sebanyak 3 kali atau 5 kali, itu masih bisa kita tuliskan dengan mudah. Tetapi ketika dituliskan sebanyak 15 kali, mungkin itu akan terlihat sulit. Maka dari itu, kita punya yang namanya eksponen atau bentuk perkalian berulang dari angka yang sama. Sederhananya, 3 kali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali ini bisa kita tulis dengan 3 pangkat 3, dan 3 dikalikan sebanyak 5 kali ini bisa kita tulis dengan 3 pangkat 5. Oke, bagaimana? Lebih gampang dan juga mudah untuk dipahami, bukan? Nah, sekarang kita memasuki persamaan eksponen. Apakah kalian tahu persamaan eksponen itu apa? Memangnya ada persamaan eksponen yang sama gitu. Nah, biar lebih tahu, mari kita belajar. Nah, persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya eksponen yang memiliki bilangan pokok atau memiliki berubah. Nah, biasanya persamaan eksponen itu ditandai dengan sama dengan. For your information, John Napier adalah bangsawan asal Skotlandia. Beliau merupakan salah satu bangsawan yang mengembangkan notasi eksponen seperti n pangkat x. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen bentuk pertama. Bentuk pertama dari persamaan eksponen adalah A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1, di mana A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, A di sini adalah basisnya. Biar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut ini. Oke, kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6 pangkat x plus 3 sama dengan 1. Nah, kita tulis kembali persamaan eksponen yang bentuk pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1. Nah, kita tulis kembali soalnya, yaitu 6 pangkat x plus 3 sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh bahwasanya persamaan yang diketahui pada soal itu sama dengan persamaan eksponen bentuk pertama. Maka untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu fx sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat dulu syaratnya A-nya atau basisnya. Di sini adalah 6. Berarti 6 ini lebih dari 0 dan 6 tidak sama dengan 1. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan dengan rumus fx sama dengan 0. Mari kita selesaikan persamaan berikut. Fx sama dengan 0. Nah, di sini fx-nya adalah x plus 3. Nah, kita tulis x plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 3. Maka kita peroleh x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3. Mudah bukan? Oke, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen yang bentuk kedua. Persamaan eksponen bentuk kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana syaratnya sama kayak bentuk pertama tadi, yaitu A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, di mana A adalah basis, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Nah, biar kalian lebih paham, mari kita bahas contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. Nah, kita ingat kembali, bentuk dari persamaan eksponen yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, di sini kita tulis kembali soalnya, yaitu 3 pangkat 2x min 5 sampai dengan 27. Nah, di sini kalau kita lihat A pangkat p-nya itu masih dalam bentuk bilangan biasa kan, maka kita ubah dulu A pangkat p-nya menjadi bentuk pangkat, yaitu dengan basis 3. Jadi 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini kita udah memperoleh bentuk
bentuk yang sama dengan bentuk umum dari persamaan eksponen yang kedua. Maka di sini kita bisa tuliskan nilai A-nya adalah 3, yaitu basisnya. Kemudian nilai fx-nya adalah 2x min 5. Dan nilai p-nya adalah 3. Maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan rumus yang tadi, yaitu fx sama dengan p. Nah, fx-nya di sini adalah 2x min 5. Kita tuliskan menjadi 2x min 5 sama dengan p-nya adalah 3. Maka kedua ruas kita tambahkan 5. Jadi 2x sama dengan 3 ditambah 5 adalah 8. Maka x sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat dx. Ini adalah bentuk yang ketiga. Dengan syarat yang masih sama seperti bentuk 1 dan 2, yaitu A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1. Karena basisnya telah sama, yaitu A, dan telah memenuhi syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka langkah pengerjaannya yaitu menjadi fx sama dengan dx. Jadi kita langsung saja kerjakan bilangan berpangkatnya. Bingung? Selanjutnya kita latihan soal saja ya. Nah, di sini kita memiliki contoh soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat x plus 2 sama dengan 5 pangkat 2x min 1. Nah, di sini kita memiliki yaitu 5x plus 2 5 pangkat 2x min 1. Yang pertama kita amati yaitu adalah pada basisnya. Yang perlu kita amati adalah pada basisnya. Syaratnya tadi basisnya itu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini basisnya adalah 5. Maka memenuhi syarat bentuk yang ketiga. Maka untuk langkah pengerjaannya yaitu fx sama dengan dx. Maka untuk menyelesaikannya yaitu kita tulis x plus 2 sama dengan 2x min 1. Kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel x dan yang menjadi konstanta, yaitu x min 2x dan sama dengan min 1. 2 yang kita ruas itu menjadi min 2. Selanjutnya kita selesaikan secara aljabar dan memiliki hasil yaitu min x sama dengan min 3. Karena memiliki sama-sama negatif, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 menjadi x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu adalah x sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk eksponen persamaan yang keempat, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dengan syaratnya yaitu jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal yuk. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 7 pangkat x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 4 pangkat x kuadrat plus 3x min 10. Yang mana di sini adalah basisnya berbeda yaitu 7 dan 4. Maka di sini kita selesaikan persamaan pangkatnya saja yaitu x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Dimana dengan pemfaktoran jika dijumlahkan hasilnya plus 3 dan jika dikalikan hasilnya min 10, yaitu x plus 5 dan x min 2 sama dengan 0. Di sini x plus 5 sama dengan 0 sehingga menjadi x min 5 dan x min 2 sama dengan 0 sehingga menjadi x plus 2. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 5 atau 2. Mudah bukan? Baiklah, kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang kelima, yaitu ax
pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Yang mana di sini kita lihat basisnya itu sama-sama hx tetapi memiliki pangkat yang berbeda. Di mana untuk basis di sisi kiri itu memiliki pangkat fx, sedangkan basis di sisi kanan itu memiliki pangkat gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen yang kelima ini, kita akan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama ketika fx sama dengan gx. Kalau yang kedua hx sama dengan 1. Kalau yang ketiga hx sama dengan 0, yang mana dengan syarat nilai fx dan juga gx nya harus bernilai positif atau lebih dari 0. Lalu yang cara yang keempat, cara yang terakhir, yaitu ketika hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan juga gx nya itu harus sama-sama bernilai ganjil atau sama-sama bernilai genap. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal dari persamaan eksponen bentuk kelima. Yang mana contohnya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3x minus 10 pangkat x pangkat 2 sama dengan 3x minus 10 pangkat 2x. Yang mana kita identifikasi bentuk tersebut memiliki kesamaan yang bentuk yang kelima, di mana nilai hx-nya itu adalah 3x minus 10 dan fx itu adalah x pangkat 2 dan juga gx-nya itu adalah 2x. Oke, karena kedua basis telah sama dan memiliki pangkat yang berbeda, maka soal tersebut adalah contoh soal bentuk yang kelima. Berarti ada 4 cara yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama itu adalah ketika fx sama dengan gx, maka kita masukkan karena nilai fx itu sama dengan x pangkat 2 dan nilai gx itu sama dengan 2x, maka ketika fx sama dengan gx kita substitusikan menjadi x pangkat 2 sama dengan 2x. Kemudian kedua sisi kita kurangkan dengan 2x, menjadi x pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 2x kurang 2x, menghasilkan x pangkat 2 min 2x sama dengan 0. Oke, kemudian bentuk ini merupakan bentuk dari kesamaan kuadrat. Maka dari itu bentuk x kuadrat min 2x sama dengan 0 itu bisa kita buat dalam bentuk x dikalikan x min b sama dengan 0. Yang mana nilai b di sini itu adalah 2. Maka dari itu kita mendapatkan x sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Oke, maka kita dapatkan nilai x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 2 untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua itu ketika hx sama dengan 0. Di sini nilai hx-nya itu adalah 3x minus 10. Maka ketika hx sama dengan 1 menjadi 3x min 10 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan nilai 10. Maka 3x min 10 ditambah 10 sama dengan 1 ditambah 10. Menjadi minus 10 ditambah 10 itu habis, maka 3x sama dengan 1 ditambah 10 itu sama dengan 11. Lalu x sama dengan 11 per 3. Sehingga untuk cara yang kedua ini kita dapat nilai x sama dengan 11 per 3. Lalu kita lanjut cara yang ketiga, yaitu ketika hx sama dengan 2. Nah, kalian juga sudah tahu ketika nilai hx itu adalah 3x min 10. Maka untuk nilai hx sama dengan 0, kita substitusikan nilai hx-nya menjadi 3x min 10. Menjadi 3x min 10 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan bilangan 10 menjadi 3x min 10 ditambah 10 sama dengan 0 ditambah 10. Oke, di sini kita punya negatif 10 ditambah 10 itu habis menjadi 3x sama dengan 0 ditambah 10 itu adalah 10. Kemudian x sama dengan 10 per 3. Nah, kita cek apakah untuk x sama dengan 10 per 3 ini menghasilkan nilai fx ataupun gx yang positif atau lebih dari 0. Kita cek untuk nilai fx sama dengan x pangkat 2. Ketika substitusikan nilai x yang menjadi 10 per 3 itu menjadi 10 per 3 pangkat 2. Atau dalam bilangan berpangkat, ketika kita punya bilangan pecahan kita pangkatkan, maka semua bilangannya kita pangkatkan menjadi 10 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 dan 3 pangkat 2 itu 9. Maka kita dapatkan nilainya adalah 100 per 9. Yang mana nilai ini itu lebih dari 0 atau positif. Kemudian kita cek untuk nilai gx-nya yaitu 2x. Nah, kita substitusikan nilai x-nya menjadi 10 per 3, menghasilkan 2 dikali 10 per 3 sama dengan 2 dikali 10 20 per 3. Nah, 20 per 3 ini pasti bernilai positif, maka
bernilai lebih dari 0. Karena nilai f dan juga gx-nya itu lebih dari 0 atau bernilai positif, maka untuk x sama dengan 10/3 itu merupakan himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke cara yang keempat ketika hx sama dengan negatif 10. Oke, kita substitusikan dulu. Hx itu sama dengan 3x min 10. Ketika Hx sama dengan negatif 1, itu berarti 3x min 10 sama dengan negatif 1. Kedua hasil jumlahkan atau kita tambahkan dengan nilai 10 menjadi 3x min 10 ditambah 10 sama dengan negatif 1 ditambah 10. Oke, negatif 10 ditambah 10 itu habis menjadi 3x sama dengan negatif 1 ditambah 10 itu hasilnya adalah 9. Maka x sama dengan 9/3. 9 dibagi 3 itu adalah x sama dengan 3. Kemudian kita periksa apakah untuk nilai x sama dengan 3 ini menghasilkan nilai fx yang bernilai sama dengan gx itu ganjil ataupun genap. Kita cek untuk nilai fx sama dengan x pangkat 2, itu berarti ketika kita ganti nilai x yang menjadi 3 menghasilkan 3 pangkat 2 sama dengan 9, yang mana 9 ini adalah bilangan ganjil. Kemudian kita cek untuk nilai gx sama dengan 2x. Kita ganti nilai x-nya menjadi 3 menghasilkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang mana 6 ini merupakan bilangan ganjil. Karena nilai f dan juga gx tidak sama, atau yang satunya ganjil yang satunya genap, maka untuk x sama dengan 3 itu bukanlah suatu penyelesaian. Sehingga dari keempat cara yang telah kita lakukan, kita dapatkan himpunan penyelesaian dari soal 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x itu adalah x sama dengan 0, x sama dengan 2, x sama dengan 11/3, dan x sama dengan 10/3. Kita tulis di sini HP sama dengan 0,2, 10/3, dan 11/3. Wah, panjang juga ya penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen yang kelima. Mungkin kalian coba jeda sebentar sambil pahami langkah-langkah penyelesaian dari bentuk yang kelima. Setelah selesai istirahatnya, kalian bisa lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang keenam. Semangat! Oke, sekarang kita memasuki bentuk yang keenam. Bentuk keenam itu adalah A dalam kurung A pangkat x kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat x ditambah C sama dengan 0. Sebelum kita menyelesaikan bentuk keenam, kita perlu mengetahui syaratnya terlebih dahulu. Nah, syaratnya itu ada 3. Yang pertama, A basis itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua, A, B, dan C itu harus bilangan real. Nah, yang ketiga itu A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, nah di sini kita lihat bentuk dari persamaan eksponen yang keenam itu mirip dengan persamaan kuadrat. Nah, apa sih bentuk persamaan kuadrat? Bentuk persamaan kuadrat yaitu A pangkat A x pangkat 2 atau ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini A pangkat fx itu kita ubah menjadi y. Nah, sesudah kita mengubahnya, maka didapat ay kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan bentuk keenam, pertama kita mengubahnya menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan mensubstitusikan A pangkat fx sama dengan y. Yang kedua, kita akan memfaktorkan bentuknya ini, bentuk hasil dari fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Yang ketiga, mengembalikannya lagi ke bentuk eksponen. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Sekarang kita memasuki contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x dikurang 12 dikali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama mengubah bentuk ke-6 ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, kita akan mengubah 3 pangkat x menjadi y. Maka didapat yaitu y kuadrat ditambah dikurang 12y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadratnya. Nah, setelah mendapat bentuknya, kita akan memfaktorkan bentuk tersebut, yang mana y kuadrat dikurang 12y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membuat dua kubu. Nah, untuk y-nya itu karena y kuadrat, maka y-nya ada di kiri dan di kanan. Nah, untuk bilangan selanjutnya yaitu jika dikalikan mendapat 27, jika ditambah itu min 12. Nah, dalam kasus ini
bilangan yang tepat itu adalah min 3 dan min 9. Min 3 ditambah min 9 itu adalah min 12. Dan min 3 dikali min 9 itu sama dengan 27. Nah, kita keluarkan menjadi Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 9. Kita memasuki langkah yang ketiga, yaitu mencari nilai X untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan menggunakan Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 9 karena kita mendapatkan nilai pemfaktorian tadi. Nah, nilai Y itu sama dengan 3X karena kita mengubah 3 pangkat X itu menjadi Y dari persamaan kuadrat tadi. Nah, langsung saja di sini 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, karena Y-nya sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat basisnya itu sama. Nah, kita akan mencari perpangkatannya. 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 1. Nah, karena basisnya sama, maka di sini kita melihat pangkatnya, yaitu X sama dengan 1. Kita lanjut ke Y sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan Y. 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, 3 pangkat X kita akan menyamakan basisnya, yaitu 3 pangkat 2. Nah, maka X di sini sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X dikurang 12 dikali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0, yaitu 1 dan 2. Nah, jika kalian masih bingung dengan bentuk ke-6 dari persamaan eksponen ini, tidak perlu khawatir karena kalian bisa melihat lagi langkah-langkah penyelesaian dari yang sudah saya jelaskan, mulai dari mengubah persamaan kuadrat, memfaktorkan, dan mencari nilai X untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, kita sudah mempelajari kan materi persamaan eksponen mulai dari pengertian hingga ke bentuk yang ke-6 yang mempunyai penyelesaian masing-masing yang ada pada kalian. Oke, kunci utamanya adalah kalian pahami basis di persamaan eksponen. Kami harap penjelasan dari kami mudah dipahami dan berguna untuk kalian dalam menyelesaikan soal persamaan eksponen. Terima kasih sudah belajar bareng kami. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan biar kalian makin jago. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. See you and good luck guys!